Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Datira. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara yang disusun oleh Bewa Ragawino, SH.MSI, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pengertian administrasi. Istilah administrasi negara berasal dari bahasa Latin administrate, yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen, yang berarti fungsi pemerintah. Beberapa pendapat tentang administrasi. Administrasi negara. Pengertian administrasi negara menurut Utrecht, administrasi negara adalah gabungan jabatan atau aparat atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah. Presiden dan para menteri melakukan sebagian pekerjaan pemerintah, tugas pemerintah yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman. Ada juga menurut Profesor Waldo mengemukakan dua definisi, yaitu publik administrasi adalah suatu penegosiasian dan manajemen dari manusia dan alat pelengkapnya untuk mencapai tujuan pemerintah. Kedua, publik administrasi adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Administrasi negara sama dengan publik administrasi, yang intinya mempelajari organisasi dan manajemen. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu. Sumber hukum dikenal ada dua macam, yaitu yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor sejarah, yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dan dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diperlakukan sebagai hukum positif. Yang kedua ada faktor sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan perasaan hukum masyarakat, misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis. Yang ketiga ada faktor filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak, dan sejauh mana aturan itu dapat ditaati oleh warga masyarakat ataupun mengapa masyarakat menaati aturan tersebut. Yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil administrasi negara adalah undang-undang. Kedua ada kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada doktrin atau pendapat para ahli. Undang-undang, aturan hukum administrasi negara diatur dalam Undang-Undang Dasar, dilaksanakan lebih lanjut oleh undang-undang. Seluruh peraturan-peraturan organik merupakan sumber hukum administrasi negara. Jadi, sumber hukum administrasi negara adalah sesuai dengan tata ukuran atau hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan daerah. Dan di antara peraturan daerah itu ada perda provinsi, perda kabupaten atau kota, perdes atau peraturan yang setingkat. Undang-undang sebagai sumber hukum dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang atau legislator. Selanjutnya ada kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Alat administrasi negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret terjadi di luar dari undang-undang. Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan merupakan praktek administrasi negara dalam rangka kepentingan umum.
Alat administrasi negara dapat bertindak cepat menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan umum, salah satunya tanpa adanya suatu undang-undang. Lalu ada jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat menjadi sumber hukum administrasi negara, terutama keputusan hakim peradilan tata usaha negara. Dan terakhir ada doktrin, yaitu pendapat para ahli, terutama teori-teori yang baru mengenai pelaksanaan hukum administrasi negara dapat dijadikan sumber hukum administrasi negara. Pendapat para ahli yang merupakan hasil pemikiran dan penulisan diterima oleh masyarakat dan dijadikan dasar bagi untuk membuat kebijakan-kebijakan administrasi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.